Kepergian mendiang Dorce Gamalama yang begitu mengejutkan kita semua, begitu tiba-tiba. Tentu saja sampai dengan sekarang, mendiang memberikan begitu warna yang banyak sekali, begitu banyak cerita, selalu menghibur kita dari masa ke masa. Tentu saja yang kehilangan bukan hanya kami, tapi juga Sobat Ambyar yang besar bersama mendiang Dorce Gamalama. Tidak putus-putusnya doa selalu kita panjatkan, doa terbaik agar beliau husnul khotimah. Amin, amin. Sekali lagi kami segenap keluarga besar pagi-pagi Ambyar mengucapkan turut berbelasungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan ketabahan, kekuatan, ketenangan untuk bisa kembali menata hidup. Karena begitu banyak sekali orang yang terbantukan oleh beliau mendiang Dorce Gamalama. Tidak ada yang pasti dalam kehidupan, yang pasti hanyalah kematian. Tapi kematian mengajarkan kita satu hal, bahwa tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah amal baik yang akan selalu menemani. Di pagi-pagi Ambyar mengenang Dorce Gamalama, kita akan hadirkan sahabat baik untuk bercerita mengenai Dorce Gamalama supaya kita bisa mengambil inspirasinya bersama-sama. Di pagi-pagi Ambyar kami hadirkan, ini dia, Nia Daniati. Selamat pagi Teh Nia Daniati. Pagi. Terima kasih banyak sudah mampir kembali di pagi-pagi Ambyar. Sebelumnya kami juga tentu saja mau mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka atas kehilangan sahabat, guru senior bagi kami semua juga di sini. Dan kita juga berharap semoga Teh Nia Daniati selalu diberikan kesehatan. Amin, 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 amin. Ya, terima kasih atas perhatian semua kalangan, juga teman-teman artis khususnya, teman-teman seniman, semua masyarakat Indonesia yang telah mendoakan sahabat saya Dorce dan juga membantu di mana saat beliau sakit. Banyak juga dari Bapak Jokowi, Ibu Mega, Bapak Erick Thohir semua membantu beliau. Ya alhamdulillah saya sangat bersyukur dan berterima kasih mewakili keluarganya ya. Ya pasti saja, siapa yang tidak mengenal mendiang Dorce Gamalama dengan segala macam karyanya. Iya betul. Duka bagi Nia Daniati pasti juga duka bagi kita semua. Dan kita akan menyaksikan bagaimana kehilangan sahabat yang tentu saja akan menjadi berat bagi siapapun dalam tayangan berikut ini. Saat itu dapat kabar pertama dari siapa dan kapan berita duka ini? Dapat kabar dari teman-teman dekat saya jam 8 pagi. Tapi kemudian saya mencari tahu di mana beliau akan dimakamkan dan lain sebagainya. Kan karena memang COVID kita tidak boleh kita melihat. Tadinya rencana saya memang mau ke makam untuk mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir, maksudnya walaupun gitu dari jauh. Tapi karena informasi saya tidak lengkap, keburu terlewat waktunya, jadi sudah selesai. Kapan terakhir berkomunikasi? Berkomunikasi sebelum dia berangkat ke mana, keliling Jawa itu. Ke Surabaya ya? Ya, ke Surabaya dia bilang. Saya bilang, dia telepon saya memang awalnya WhatsApp. Terus dia tuh gitu, kalau misalkan saya nggak telepon atau nggak apa, dia pasti kirim video. Kalau dia ada tersinggung apa, dia kirim lagi video. Ada deh macem-macem videonya, sebetulnya banyak. Tapi di HP saya satunya. Terus dia bilang gini sebelum berangkat tuh, nih saya mau berangkat ke mana, ke Surabaya ya, ke Surabaya. Saya bilang, mau ngapain ke Surabaya? Kan lagi sakit. Sudahlah,
istirahat sampai sehat kan nggak boleh, enggak. Kan dia itu kalau udah ada maunya harus. Jadi saya bilang jangan berangkat, udah istirahat, enggak harus. Ini udah niatan saya katanya. Itu dia karena dia manja sama saya bilang saya ini pengen lihat kamu, tapi tetap dari waktu awal sampai awal masuk rumah sakit sampai ini pun nggak bisa aja, nggak usah. Saya tahu keadaan kamu seperti apa sekarang, daripada kita sama-sama sedih. Lihat, ya sudah kita saling mendoakan. Sekarang saya mau ke Surabaya karena dia manja sama saya. Emang sudah biasa gitu loh. Ini dong nih, mau dong buat ongkos gitu itu. Iya, tapi nggak boleh pergi, saya sih kasih juga walaupun nggak seberapa. Maksudnya dia biasa begitu sama saya tuh. Kita tuh kedekatannya udah deket banget kalau kita di luar kota. Nyanyi juga begitu. Nih mana uang ini gitu loh, biasa itu. Kalau ke rumah juga gitu ada makanan apa-apa gitu ya. Apalagi zaman muda-muda. Dia biasa tiduran di rumah segala macam itu. Ya udah deket banget. Sampai terakhir itu saya juga sedih sih. Waktu sebelum dia sakit itu kan berapa bulan sebelumnya saya pernah ke rumahnya. Waktu itu saya mau bikin konten malam aja katanya. Sepi, nggak ada orang di rumah. Saya bilang kamu sendirian di sini, kalau ada apa-apa gimana? Cuma ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Satu pun nggak ada Bunda? Tidak ada orang. Sendirian di rumah? Sendirian. Saat masih sakit? Sebelum dia udah sakit tapi belum parah. Oke. Kira-kira berapa bulan lagi Teh? Berapa bulan dari sekarang? 5-6 bulan. 5-6 bulan. Berarti memang itu kan sudah keluar masuk rumah sakit ya karena komplikasi penyakitnya. Ya. Masuk rumah sakit kayaknya 4 bulan. Itu masih ringan Masih yang ringan, sebelumnya. Kan tapi dia tuh selalu sendiri, nggak apa-apa. Ada Allah katanya. Kenapa kita harus takut? Nih gue sih udah siapin nih. Kain kafan gue tuh ya gue taruh di sini. Terus buat penutup keranda udah siapin. Oh, beliau sudah mempersiapkan itu semua. Ya, saya bilang saya nggak, jangan ngomong-ngomong kayak gitu Nggak, pokoknya kamu harus sehat. Kamu bikin saya serem aja. Itu sudah mulai dari dia selalu ngomong gitu, gue nggak lama lagi kok nih gitu. Dari mulai saya kan ajak Dorce itu waktu itu ada show di LA. Dia pun manja sama saya gitu. Dia apa maunya dia kan selalu mau diikutin. Iya, jadi saya kayak ke adik. Kalau dia minta apa-apa iya. Mau pulang lebih cepat, tiketnya nggak bisa, beli lagi tiket. Ya, gitu. selalu menuruti apa keinginannya ya. Kita Yang mau kasih diikutin, lihat dulu tehnya. Ini ada Komunikasi antara ya Tenia dan juga Bunda Dorce. mendiang ya. Sahabatku sayang, kangen dari waktu itu pengen jenguk belum bisa, terus kata yang pegang telepon. Terus tanya Eti Sunjaya juga belum bisa, doa dari jauh ya, sehat-sehat amin, miss you. Gak apa-apa sayang, doa aja. Kapan bisa jenguk, kapan-kapan aja. Iya kalau gitu doain dari jauh dulu ya sahabatku sayang, semangat. Nay, saya kangen deh pengen kesana tapi dirimunya gak bisa dijenguk saya. Iya insya Allah, gak apa-apa. Saya mau ke Jawa besok. Iya sahabatku saya. Jadi ini kejadiannya setelah atau chattingannya ini setelah menjenguk yang pertama ya. Setelah masuk rumah sakit sebelum ke Jawa terakhir itu. Oke. Sebelum dia drop kan setelah pulang dari Jawa drop lagi. Kenapa alasannya mendiang tuh tidak mau dijenguk? Nggak mau dijenguk, dia bilang gini, kan akhirnya saya telepon karena chatan nggak puas, saya bilang sambil rada kurang jelas. Nanti dia bilang itu, gue tahu lu keadaannya, anak lu lagi keadaannya seperti pasti lu sedih. Nanti lihat gue sedih, gue juga ikut sedih. Sudah mendoakan aja dari jauh. Gitu karena memang dia juga deket sama anak-anak saya, sama keluarga saya, cukup deket lah saat apalagi zaman muda-muda dulu ya gitu. Jadi itu ya alasannya karena takut membuat sahabat yang datang berkunjung sedih, nanti dia juga pasti sedih. Tapi sangat make sense juga sebenarnya ya, doa yang hanya bisa dipanjatkan dari jauh. Tapi karena memang beliau ini mendiang begitu baik kepada banyak sekali sahabatnya, kami juga sangat yakin bahwa doa yang dipanjatkan akan begitu banyak dan semoga juga dijabah doanya. Dan ini ngomongin soal kebaikan, kita akan kasih lihat tuh kebaikan mendiang semasa hidup. Ada sebuah artikel. Kebaikan Dorce Gamalama semasa hidup, bangun masjid dan yayasan yatim piatu hingga sekolah Islam.
dari Tehnia sebagai seorang sahabat Iya. yang bisa menyaksikan secara langsung dari dekat kebaikan mendiang semasa hidup itu seperti apa? Karena saya dekat dengan Dorce itu, saya juga masih usia ya dari tahun 84 ya. Jadi saya sangat tahu lah beliau itu hatinya gimana, walaupun kadang dia kan ngomong suka asal tapi hatinya enggak seperti itu. Dia berbuat sesuatu ingin, pokoknya kalau ada teman ataupun siapapun mau kegiatan sosial pasti dia support. Dia waktu itu dia bilang pengen, cita-cita gue pengen bikin yayasan, pengen bikin ini. Ya saya bilang zaman dulu ya bagus lah, itu kan amalan buat kita gitu. Ya akhirnya pelan-pelan terwujud karena kita ini umroh aja barengan. Ini salah satunya ya, Sekolah Islam Kasih Kasih Sayang Ibu. Dan ini terakreditasi A, salah satu impian mendiang selama hidupnya dan alhamdulillah sudah tercapai. Apalagi Tehnia Daniati yang Teteh tahu gitu, ini impiannya berbuat kebaikan atau apapun yang disaksikan secara langsung. Masjid juga beliau membangun masjid, rumah singgah bagi anak yatim piatu pun alhamdulillah memang sudah berhasil ia wujudkan mimpi. Iya betul, semua yang dia inginkan untuk kebaikan, membantu anak-anak ataupun orang-orang yang kurang mampu, memang alhamdulillah dia bisa wujudkan. Itu selama kita, kalau saya sering nyanyi barengan dia dulu. Kemana-mana pun dia tetap selain dari nyanyi, dia bilang ke teman-teman atau ke panitia dia bikin ini tuh, jadi banyak sekali yang mendukung dia hingga terwujudnya, alhamdulillah. Tapi kalau buat Tehnia Daniati sendiri, kebaikan apa sih yang pernah dilakukan? Misalnya kalau lagi ulang tahun tuh, ada momen yang gak dilupakan, gak ngasih kado apa sih biasanya mendiang ini? Pokoknya dia selalu bikin surprise gitu, dari mulai zaman muda-muda saya belum kawin, dia ada-ada aja, dia selalu menyamar jadi A, B, C, D, sehingga saya terkaget-kaget kalau bahasa sekarang ngeprank kan. Ngeprank. Nah, sementara saya udah pucat, seolah-olah ada orang datang dari mana gitu, di kepolisian dari mana, cari saya, kan saya kaget. Nah hal-hal seperti itu juga, dan juga kalau dia punya barang, saya bilang ini bagus nih, ini udah buat lo aja, buat lo, ambil. Walaupun itu harganya mahal. Dan dia tuh kalau misalkan ada orang yang bagaimana sama saya, dia pasti maju. Kenapa gitu. Jadi saya selalu sakit, Bunda tetap datang ya ke tempat Teteh. Iya, ke tempat saya datang. Walaupun misalkan kita pergi kemana, dia yang di depan, saya ngumpet di belakangnya dia. Dari mulai main sampai lagi acara, begitu. Jadi memang benar-benar pastinya sangat membekas sekali untuk seorang Nia Daniati ya. Iya betul. Kalau dengan keluarga Tehnia, dengan anak-anak dekat juga nggak sih? Dekat, makanya itu dia tahu. Kadang kan bahkan sama cucu saya juga kalau video call lagi makan, dia kan mintanya pengennya dia ngajak saya pengen makan bubur dari kapan-kapan. Tapi kan keburu sakit. Belum kesampaian berarti Belum sih ya, kesampaian. sampai sekarang. Pengen ajakin dong makan, mau di mana, dia bilang ajakin dong saya makan, padahal itu hal kecil. Tapi ya saya tuh kayak seperti saya ini kakaknya. Ini kita ada satu Momen memori yang mungkin tidak bisa dilupakan sama Tehnia Daniati ini. Di saat ulang tahun siapa Tehnia? Masih ingat? Ini pokoknya di saat ulang tahun Oi. anak saya Oi, dia selalu datang. Waktu nikahan juga dia datang karena dia minta saya harus datang, saya minta kamar. Saya bilang kamu sakit enggak, pokoknya saya mau istirahat di situ. Dan saya kasih Dorce kamar sampai selesai acara, dia baru mau 1 malam mau 2 malam terserah gitu. Ya udah, akhirnya datang, Pak saya ulang tahun juga seperti itu. Tidak pernah dia lewatkan kalau pas ulang tahun saya ataupun anak, pas syukuran, nggak pernah lewat, dia pasti selalu hadir. Siapapun yang
berpulang pasti hanya akan meninggalkan satu untuk kita, kenangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Tapi kenangan bukan hanya untuk seorang Technia dan Yati, kenangan juga bagi sahabat-sahabat lainnya termasuk untuk kita. Dan di pagi-pagi ambiar kami juga menghadirkan sahabat lainnya dari mendiang Dorce Gamalama yang akan berbagi cerita untuk kita semua di sini, termasuk mengetahui persis seperti apa kronologis kepergian Dorce Gamalama. Di pagi-pagi ambiar kami hadirkan ini dia para sahabat dari mendiang, ada Hetty Sunjaya dan juga Ira Soba. Teh Hetty dan juga Teh Ira, terima kasih banyak. Kami dari pagi-pagi ambiar benar-benar mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di masa berduka seperti sekarang, dan tentu saja kami semua di sini mengucapkan sekali lagi turut berbelasungkawa, turut berduka cita atas kepergian sahabat. Boleh diceritakan barangkali untuk sobat ambiar di rumah kronologisnya seperti apa yang barangkali sobat ambiar belum ketahui kepergian dari mendiang Dorce Gamalama? Di awal dia sakit gitu, dia itu awalnya dari dia ada diabetes yang dia tidak ketahui sebenarnya. Setelah dirawat itu, dokter dari rumah sakit Pertamina itu mendiagnosa bahwa diabetesnya ini sudah mengidap sekitar 18 tahun gitu. Tapi sedangkan Oh, dia itu baru, tidak diketahui oleh beliau? dianya baru tahu tuh beberapa tahun belakangan aja. Menurut dokter sudah 18 tahun? Menurut dokter ini sudah lama. Usia 40 tahun itu. Itu sudah mengidap sebenarnya. Kurang lebih ya. Cuma mungkin dia nggak rasa ya. Baik. Karena kan orangnya sangat humoris gitu, riang gitu ya. Jadi saat itu aja yang tahu dari diabetes itu. Dari diabetes akhirnya kena ke ginjalnya. Kena ke Pasti itu. jantung gitu. Akhirnya menjalar, kalau diabetes itu katanya kan kunci dari ini ya, ibu dari penyakit gitu. Jadi menjalar kemana-mana sampai ke sarafnya. Saat itu divonis sama dokter Harry, dia itu kena demensia Alzheimer. Demensia Alzheimer itu yang terakhir kita tahu, dapat informasinya. Betul. Sampai ternyata berita yang begitu mendadak, berita duka bahwa mendiang juga kabarnya terpapar COVID-19. Tapi kita akan saksikan dulu, ini ada sebuah tayangan masih dalam mengenang kepergian mendiang Dorce Gamalama. Ketika beliau dinyatakan sakit, kemudian selepas itu kan Sobat Ambiar dan kita juga melihat bersama-sama sempat membuat konten bersama dengan Denny Sumargo misalnya. Kemudian Ruben Onsu juga sempat datang, Kang Sule juga sempat menghampiri. Di situ kami melihat bahwa ada satu harapan bahwa melihat Dorce Gamalama bisa kembali hadir lagi Karena terlihat sehat di gitu depan ya, kamera, sampai akhirnya kami mendapatkan berita duka ini yang begitu mengejutkan, begitu mengagetkan, yang kabarnya terinfeksi COVID-19. Bahkan kami juga baru tahu bahwa mendiang sempat koma 3 minggu. Itu benar. Kurang Dua lebih minggu, hari Sabtu ini 2 Sabtu, minggu. ya. Dia masuk mulai tanggal 5, hari Sabtu. Tanggal 5 Februari. Jadi sebelum Iya, 5 Februari. Masuk di tanggal 5 Februari, keadaannya itu drop dikarenakan apa? Karena komplikasi yang selama ini. Iya. Belum COVID, yang tanggal 5 Belum kan belum COVID, maksudnya masih Jadi apa, masuk itu sempat pulang. sempat Dalam pulang. keadaan sadar atau Masuk, enggak ketika tapi masuk? sadar. Dia cuma buang-buang ini ya, Buang-buang air, besar, terus muntah-muntah muntah, dibawa ke rumah sakit, diinfus malamnya sempat pulang. Hari Sabtu tanggal 5 itu sempat pulang. Nah, baliknya lagi di hari Minggu sekitar jam 12 ya. 12 siang, kembali lagi ke hari Minggu. Itu dia di rumah tuh udah ngaco ngomongnya. Iya, Ngomongnya udah ngantur-ngantur, udah ngaco. Ditunggu malam-malam sampai pagi. Kayaknya udah nggak bisa lagi nih, harus dibawa lagi. Dibawalah ke rumah sakit kembali. Di rumah sakit akhirnya
dikasih penenang ya, karena dia ngomong terus apa gitu, kasih penenang. Sejak itu kesananya udah nggak sadar. Itu di hari Minggu tanggal 6. Tanggal 6 sudah mulai tidak sadar. Nggak Iya. sadar. Yang membuat kita terkejut juga bahwa ternyata dinyatakan meninggal karena terinfeksi COVID-19. Iya. Betul. Itu setelah 3 kali di ini ya, setelah yang pertama di swab itu negatif, yang kedua negatif, yang ketiga baru positif. 2 swab pertama apakah Negatif. antigen atau PCR? PCR, 2 PCR pertama negatif, Negatif. PCR ketiga baru positif. ketiga positif. Mohon maaf Kak, saya kan punya pengalaman yang sama almarhum papi. Itu apakah ketika ngaco gitu, apakah nggak cuci darah dulu gitu? Enggak, belum. Oh, belum pernah cuci darah Belum. sama sekali. Tapi ya mungkin kita juga Udah tahu. cuci darah waktu Setelah itu dicuci darah. terinfeksi itu. Ada Setelah ginjalnya. terinfeksi COVID-19 sempat cuci darah. Sebelum COVID, sebelum terinfeksi sebelum Sebelum COVID, masuk ke rumah ya. sakit yang masuk terakhir rumah ini ya. sakit, itu Ya. dilakukan cuci darah karena ginjalnya sudah buruk ya. Dan memang sempat demam juga, sempat demam waktu itu. Ketika sedang dalam keadaan koma di rumah sakit, berarti tidak ada satupun yang menemani. Menemani beliau. Ya memang tidak Di bisa. ruang ICU ya. Ya, Kak? karena di ICU jadi tidak ada yang bisa untuk menemani di situ. Pun anaknya ada di rumah sakit tapi dia di luar, nggak bisa masuk. Ya pasti. Selama 2 minggu dalam keadaan koma, kondisinya yang diketahui sama para sahabat apakah naik turun atau Oh, terus Yang kita update dari dokter setiap harinya karena kita nggak bisa ke sana, diupdate sama dokter setiap hari progresnya memburuk. terus menurun. memburuk Semakin terus. Sehingga setelah COVID, pertama kan di rumah sakit Pertamina yang Kebayoran, tapi setelah positif COVID Dipindah ya? langsung dipindahkan ke ke RSPP Simpro. Simpro karena itu khusus COVID. Gitu. sebagai sahabat yang selalu menemani mendiang, sempat ada firasat atau barangkali mimpi yang menghampiri? Firasat yang ini sih nggak ada ya. Cuman ada pernah telepon sebelum beliau tidak ada tuh ada bicara head. Kalau gue bahasa dia kan suka head mati gitu terus kan bahasanya tuh mati. Jadi dia selalu bilang gini, head kalau gue mati tolong jagain anak-anak gue gitu. Hanya itu aja yang terngiang di saya gitu. Jadi itu yang selalu saya dengar itu ya itu aja pesan beliau. Dari zaman kapan juga sebelum dia sakit atau apa selalu begitu. Dan terakhir ya dia ngomongnya kayak gitu. Tolong jagain anak gue ya head. Iya saya bilang gitu. Kalau untuk Taira, apa ya barangkali pesan yang selalu tidak akan pernah bisa dilupakan dari mendiang? Jadi lucu ya orangnya ya, humoris gitu. Di saat dia sakit pun dia selalu membuat candaan yang membuat kita tadinya tuh sedih lihat dia tuh jadi tertawa gitu loh karena tetap lucu. Tapi kalau saya lihat ya itu semangatnya sebenarnya tinggi untuk sembuh. Kalau kata-kata mati memang dari dulu ya selama kita bergaul sama dia sering sih, ntar kalau gue mati lu pada mandiin gue ya, ini kuburan gue di dekat samping masjidnya dia udah siapin. Itu sering bolak-balik ngomongin itu dari zaman berapa tahun yang lalu. Jadi nggak heran kalau kata-kata itu, tapi pas lagi dia sakit ngomong begitu kita langsung bilang, Mbak, semua orang juga pasti mati. Mbak harus semangat gini. Iya, gue semangat. Nah, waktu dia mau ke Surabaya kan kita agak larang tuh. Iya kita larang. Karena dia mau ziarah itu, ngelihat kondisi dia gitu ya. Tapi dia bilang dia sanggup. Satu yang kita akhirnya membolehkan dia berangkat itu karena itu dia bilang nazar. Dia ada nazar katanya sebelum gua mati gua mau ziarah ke kuburan Gus Mik itu katanya gitu. Jadi karena nazar dia ngesebut ya udahlah jalan aja insya Allah baik gitu ya. Ya akhirnya pulang juga baik. Cuma dia kalau enak sedikit langsung sering mau kemana semangat gitu. Karena semangat jiwa, Iya. semangatnya. Betul. Semangat yakin. untuk Karena memang Bunda kan ya, sembuhnya bekerja tuh kuat. keras ya. Semangatnya yang tidak akan pernah bisa padam ya. Tapi mungkin sebagai sahabat, jika memang bisa menyampaikan sekali lagi apa yang belum sempat tersampaikan untuk mendiang Dorce Gamalama, Teh Nia, Teh Heti, Teh Ira,
dari Teh Nia, apa yang ingin disampaikan untuk mendiang Dorce Gamalama? Tentunya saya merasa sangat menyesal tidak bisa jenguk di saat-saat terakhir. Tapi saya mau bilang apa juga, itu keinginan dia. Yang jelas sampai kapanpun Dorce adalah sahabat saya, dan tentunya insya Allah akan selalu kita doakan dan juga tetap ada di hati kita semua sebagai sahabat. Dan insya Allah kita bisa berkabar juga dengan anak-anak beliau ya. Teh Heti, apa yang ingin disampaikan untuk Dorce Gamalama? Ya pokoknya kalau saya sih udah dibilang saya udah ikhlas, cuman kehilangan terus. Dan saya menyesal kenapa tidak bisa melihat yang terakhir, karena itu kan emang tidak boleh ya, karena saya juga ikut prosesi pemakamannya dan sama sekali tidak bisa melihat. Jadi disitulah yang saya kenapa ya gitu loh, pengen ngeliat terakhir seperti apa, walaupun terakhir kita bisa masih bercanda, tapi ini yang saya kenapa nggak bisa itu aja. Tapi saya berdoa insya Allah Allah memberikan yang terbaik buat beliau. Amin, amin, amin. Teh Ira, apa yang ingin disampaikan? Saya sama Heti, kehilangannya luar biasa. Walaupun kadang-kadang beliau itu agak suka ngeselin, ada ya ngeselin, tapi itu hilang semua gitu, karena terlalu banyak ditutupi oleh kebaikan-kebaikan humorisnya gitu ya. Jadi saya menyesalkan di detik-detik terakhir. Awal-awal kami mendampingi terus, pas detik-detik terakhir kami nggak bisa lihat itu. Tapi itu mungkin yang terbaik dari Allah. Itu jalannya dari Allah. Saya di sini hanya minta kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dunia entertain, tolong dimaafin kesalahan beliau semasa hidupnya. Apabila beliau ada membuat kesalahan, supaya meninggalnya Allah yarham ini secara husnul khotimah. Amin, amin, Itu aja. Insya Allah diterima amal ibadah beliau di sisi Allah. Satu lagi juga yang masih ingat buat saya nggak bisa lupa karena Bunda termasuk yang menciptakan lagu untuk semua artis, baik senior, junior. Tapi saya yang dikasih satu album sendiri. Betul. Ada satu buah lagunya judulnya Kado Ulang Tahun, itu yang sangat berkesan sekali, dan Teh Heti dan Kak Ira yang nunggu vokalnya juga. Jadi dan satu yang nggak bisa saya lupa bahwa Bunda pernah mampir ke rumah saya di Bandung. Dia makan, dia coba semua makanan di rumah saya. Jadi mudah-mudahan Bunda jannah. Amin. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Allah berikan surga yang terbaik buat Bunda. Insyaallah. Amin. Umur program kami belum begitu lama. Ya. Umur program kami baru lebih dari 1 tahun. Tapi dari 1 tahun ini kami begitu banyak sekali menerima berita duka. Bertemu dengan teman-teman yang menjadi bintang tamu. Dan juga menyampaikan berita duka mereka di pagi-pagi ambiar. Kita akan kembali sesaat lagi untuk menyaksikan proses pemakaman dari Dorce Gamalama hanya di pagi-pagi ambiar. Sakit, kau tak sadarkan kasih sayang.